Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد. Tip para teman-teman rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah di kesempatan pagi hari ini kita masih diberikan begitu banyak oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala kenikmatan sehingga di pagi hari ini kita bisa merealisasikan rencana kita untuk belajar Nahu, dan ini adalah pertemuan perdana kita, dan insya Allah Ta'ala eh, di kesempatan yang awal ini ya kita akan membahas Nahu. Kita ambil dari kitab, apa nama kitabnya ini ya, kitab ilmu Nahu pokoknya, pengantar ilmu Nahu untuk pemula ya, dan ini kitabnya berbahasa Indonesia agar kemarin saran Pak Budi ya, biar tergambar dulu lah pakai bahasa Indonesia ya. Nanti kalau seandainya udah tergambar sedikit tentang ilmu nahu ini, maka nanti kita akan coba mungkin bisa pakai yang saran Kang Sandi ya, yaitu nahu muyasar. Kita akan bahas itu, dan itu bahasa Arab semuanya, jadi biar lebih mudah ke depannya. Nah, kitab ini saya share PDF-nya ya, dan ini PDF-nya insya Allah legal ya dari penulisnya, memang di-share secara gratis. Dan ini juga ada versi yang bukunya. Ya, kalau seandainya mau dibeli bagus ini ya. Eh, kalau nggak salah harganya sekitar 95.000 sampai 100.000 rupiah ya. Silakan dibeli atau mau dicetak sendiri boleh nih ya. Bebas ini. Nah, saya ambil dari kitab ini karena ini bahasanya mudah, kemudian bisa dibaca sendiri juga ya. Adapun saya mungkin nanti akan jelaskan poin-poinnya saja. Adapun penjelasan lebarnya bisa dibaca sendiri karena ini berbahasa Indonesia. Ya, Taib. Kita mulai langsung di halaman 16. Silakan dibuka halaman 16. Ya. Silakan di halaman 16. Ya, yang Ustadznya ini stuck. Ya, gimana? Ada perempuan. Saya search nih. Oh, ada. Udah. Aman-aman. Ya. Ini yang kedua ya. Tuh. Selamat datang Pak Ega. Ya, lagi makan bubur Pak Ega nih, Masya Allah. Soalnya ini nama nenek nih. Baca. Oh, ya. Oh, Ya, sambil nyimak aja Pak Ega ya. siap, siap. Ntar saya matiin suaranya gimana ya, Kang? Ada logo kamera itu Pak di bawah. Logo mic, logo Oh mic. itu Mana Mi? Klik mana? Aduh, keluar dulu, keluar. keluar dulu. Tuh. Angkat. Angkat. Jangan. Gak ada tuh. Nah, Sama saya Ustadz matiin nih aja Pak ya. bisa. Sama Ustadz aja. Ya, oke udah. Siap. Udah Pak Ega. Jadi kita langsung masuk ke halaman 16 ya. Tapi kalau di bukunya ini halaman 1 ya. Tapi kalau seandainya dihitung dari cover, ini halaman 16 ya. Sudah dibuka semuanya? Udah. Oke. Baik.
Kalau mau lebar di landscape-kan ya, di landscape-kan HP-nya. Nah, teman-teman sekalian, rahimani wa rahimakumullah, di sini bagus sekali ya penulis mengawali perkataannya untuk menjelaskan kepada kita tentang apa yang dimaksud dengan ilmu nahu itu sendiri. Nah, kata beliau di sini, pernah nggak kita itu berpikir ya, kenapa contohnya misalkan di Al-Quran ya, ada beberapa kata yang sama ya dalam Al-Quran misalkan, tetapi ya mereka itu memiliki harokat akhir yang berbeda-beda. Nah, kadang ada yang berharokat dhammah, kadang ada yang berharokat kasroh, fathah ya. Padahal kata itu sama ya. Contoh misalkan lafaz Allah ya. Di dalam Al-Quran kita ketemui bahwasanya Allah ini ya berbagai macam lafaz ini ya. Apa namanya itu harokatnya ya. Yang dimaksud dengan harokat itu harokat akhirnya. Nah, kita lihat ada yang Allahu, Allaha, ada Allahi. Nah, contoh misalkan dalam Al-Quran ya, dalam basmalah, lafaz Allah itu berharokat kasroh. Nah, contohnya apa? Bismillahi, Bismillahi. Allahnya situ pakai kasroh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Allah itu kasroh di situ. Nah, itu pertama. Nah, terus yang kedua dalam ayat kursi ya. Dalam ayat kursi Allahnya di situ harokatnya dhammah ya, bukan kasroh lagi, dhammah. Allahu ya. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Maksudnya Allahnya pakai dhammah, Allahu. Nah, beda kan? Nah, kemudian di ayat yang lain Allahnya pakai hak. Allahnya pakai hak. Nah, kita lihat di Al-Baqarah ayat 153 yang di ujungnya itu innallaha ma'as sabirin. Ya, sesungguhnya Allah itu bersama orang-orang yang sabar. Ya, innallaha. Tadi di basmalah Allahnya kasroh. Kemudian di ayat kursi Allahnya dhammah. Kemudian di ayat Al-Baqarah 153 Allahnya fathah. Kok bisa beda-beda kayak gini? Nah, perbedaan ini nggak sembarangan teman-teman sekalian. Ini ada ilmunya, ya. Nah, kata penulis di sini perubahan harokat di atas itu tidak sembarang, tetapi kaidah yang mengatur perubahan harokat akhir kalimat tersebut. Ada kaidahnya yang mengatur perubahan tersebut. Nah, kesalahan kita dalam pemberian harokat, misalnya kita ngasal nih, ya udah domahin aja lah atau fatahin aja misalkan, sembarangan kita ngasih harokatnya, itu bahaya. Nah, itu bisa mengubah kedudukan kata tersebut. Yang awalnya misalkan dia jadi pelaku, malah jadi korban. Yang awalnya dia korban, malah jadi pelaku. Nah, seperti itu. Bahaya kan seperti itu. Nah, contohnya seperti ini ya. Ini susunan kalimatnya, kata-katanya sama ini. Dua kalimat ini. Cuma yang membedakannya apa? Ya, harokatnya. Ya. Pertama ya, Doroba Zaidun Bakron. Doroba Zaidun Bakron. Artinya Zaid telah memukul Bakar. Doroba itu telah memukul. Zaidun. Ini dia pakai domah ya. Dia sebagai fa'il, sebagai pelaku. Ya, maka dia yang memukulnya. Nah, Bakron ini maf'ulun bihi, objeknya yang dipukul. Maf'ulun bihi sebagai objek, dia mansub. Mansub itu maksudnya dia berharokat fathah ya. Maka di sini yang menjadi fa'ilnya, fa'il itu pelaku ya, itu adalah Zaid. Karena dia harokatnya dhammah ini. Zaid telah memukul Bakar. Tetapi kalau misalnya kita balik ya, Doroba Bakrun Zaidan. Nah, tinggal dibalik aja kan. Nah, posisi yang awalnya ditempati oleh Zaid sekarang ditempati oleh Bakar. Nah, Bakar awalnya dia fathah berubah jadi dhammah. Doroba Bakrun Zaidan.
Jadi berganti pelakunya. Nah, Bakar telah memukul Zaid. Nah, sampai sini ketangkap ya. Nah, jadi Kan perubahan-perubahan ya, gimana? boleh ini, boleh, Gimana Pak? tapi boleh bertanya. Lanjutin dulu. Ya boleh boleh, silakan. Kenapa? Kalau misalnya susunannya nggak dirubah, Doroba Zaidan Bakrun gitu, bisa nggak? Nah, itu nanti pembahasannya ada itu lagi. Misalkan maf'ul muawwal, jadi misalkan dimajukan ya. Tapi bentuk lumrahnya seperti itu. Kalau Iya. misalkan jumlah fi'liyah seperti yang Anda terangkan kemarin itu fi'il, fa'il, maf'ulun bihi. Nah, nanti ada beberapa kondisi nanti misalkan fa'ilnya di ujung misalkan atau misalnya maf'ulnya di depan, itu ada tuh. Seperti itu, Pak. Nah, ini Ya. susunan yang lumrah ya, susunan yang standarnya seperti ini. Nah, oleh karena itu teman-teman sekalian, ya mempelajari seputar perubahan harokat akhir itu sangat penting dan ini dibahas secara lengkap di ilmu nahu. Jadi fungsi pertama ilmu nahu itu adalah ilmu yang mempelajari ya perubahan harokat akhir pada sebuah kalimat. Nah, itu fungsi pertama nahu. Nah, jadi kita belajar nahu ini Pak ya hanya untuk mengetahui ini bacanya dhamma, fathah atau kasroh nih. Nah, itu intinya itu. Nah, untuk mengetahui itu kita coba Pak, buku ini berapa halaman Pak? 365 halaman. Luar biasa Pak ya. Itu luar biasa bahasa Arabnya. Harokat aja sangat berpengaruh dalam menentukan artinya. Nah, seperti itu. Nah, kaidah tadi ini dibahas dalam ilmu nahu. Ya. Nah, ilmu nahu ini merupakan salah satu cabang dari ilmu bahasa Arab ya, yang membahas tentang menyusun kalimat sesuai dengan kaidah bahasa Arab. Nah, di antara fungsi ilmu nahu juga dia menentukan ya eh, posisi atau letak kata dalam sebuah kalimat. Nah, kalimat ini sebagai apa nih? Nah, kalau kita sudah tahu kalimat ini sebagai apa, nanti kita akan bisa menentukan harokatnya. Nah, seperti itu. Nah, para bapak sekalian rahimani wa rahimakumullah, selain ilmu nahu, ada juga ilmu yang penting untuk kita pelajari ya, yaitu apa? Temannya. Itu ilmu sorof ya. Ilmu nahu dan sorof ini seperti suami istri, Pak. Ya, jadi sorof itu istrinya. Tidak akan melahirkan ya ilmu-ilmu yang lain ya kalau seandainya kita tidak mengawinkan dua ilmu ini. Jadi ilmu nahu dan sorof ini selalu digandengkan untuk dikawinkan sehingga kalau seandainya kita kuasai ini dia akan melahirkan keturunan-keturunan dari cabang-cabang ilmu yang lainnya, Pak. Nah, kalau seandainya kita hanya menguasai nahu, sorof nggak dikuasai, maka nggak akan lahir tuh ilmu-ilmu yang lain. Nah, seperti itu. Ini apa namanya itu puncak dari asal usul cabang-cabang dalam ilmu bahasa Arab. Nah, ini harus 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 apa? Dikuasai oleh para pemula ya, nahu sorof ini. Sebelum kita belajar cabang-cabang lain seperti balagoh ya ini. Balagoh ini ya untuk mempelajari tentang keindahan bahasa ya. Kalau seandainya kita ingin bikin syair-syairan nih, pelajari balagoh ya. Dan Al-Quran itu merupakan uh, memiliki bahasa yang sangat indah sekali ya. Balagoh itu sangat tinggi sekali kalau Al-Quran itu. Kemudian ilmu ma'ani ya tentang memahami teks sesuai konteks, ya, ilmu arut tentang syair, basar dan lain-lainnya. Nah, baik. Tadi dikatakan bahwasanya selain nahu itu penting juga kita pelajari sorof ya. Maka nanti pelan-pelan kita akan kombinkan, kita akan gabungkan ya ilmu sorof juga nanti ya. Setelah kita sedikit-sedikit memahami ilmu nahu. Nah, bedanya apa sih ilmu sorof sama ilmu nahu? Nah, kalau ilmu sorof dia itu fokusnya kepada perubahan kata dalam bentuk satu ke bentuk lainnya. Nah, nih.
ya. Nah, yang biasa kita kenal dengan tasrif ya, tasrif perubahan kata. Jadi sorob itu lebih luas lagi. Jadi dari satu kata kita bisa ubah ke bentuk-bentuk yang lainnya dengan banyak ya. Jadi kalau dengan ilmu sorob itu misalkan Bapak tahu satu fiil aja, nah mungkin nanti bisa melahirkan 10 atau beberapa kata-kata yang lain dari fiil itu gitu ya. Nah, seperti itu. Ya nggak perlu dihafal itu, nggak perlu dihafal. Nanti ada rumus-rumusnya. Ya, kalau ilmu nahu ya ini dia fokus sebagai sebagai apa? Bagaimana kita itu merangkai kata-kata menjadi sebuah kalimat yang sempurna ya. Nah, terus kita mengetahui akhir setiap kata ya dengan harokatnya. Itu yang disebut dengan i'rab. Makanya saya biasa sebut i'rab itu ya. Nah, i'rab itu apa? Akhir harokat akhir dalam sebuah kalimat atau kata. Nah, Pak, penting nggak sih kita belajar ilmu nahu? Sangat penting sekali ya. Nanti bisa dibaca ini alasannya ya. Kata penulis di sini, ilmu nahu itu adalah ilmu yang wajib dikuasai ya. Untuk bisa memahami kaidah penyusunan kata dan bahasa Arab, kita wajib memahami ilmu nahu. Jadi kalau kita ingin berbicara dengan benar, bisa menyusun kalimat dengan benar, ya bisa membuat paragraf dengan benar dari bahasa Arab, maka wajib kita pelajari ilmu nahu ya. Di bahasa Indonesia ada kaidah, ya di bahasa Inggris ada kaidah, di bahasa Arab juga ada kaidah-kaidah dalam menyusun kata, yaitu di ilmu nahu. Nah, apalagi kita sebagai seorang muslim, Pak, ya mempelajari bahasa Arab itu sudah merupakan suatu keharusan bagi kita. Kenapa? Karena bahasa Arab ini merupakan bagian dari agama kita ya. Kita bagaimana bisa memahami kandungan Al-Quran, kandungan hadis, makna doa-doa, ya bacaan-bacaan dalam sholat. Kalau seandainya kita nggak tahu bahasa Arab, nah bahasa Arab yang utamanya ilmu nahu ya. Nah, sampai kapan kita membaca dalil-dalil dari hadis, dari Al-Quran itu dengan terjemahan terus, Pak? Sampai kapan? Nah, dan tidak semua penerjemah itu amanah orangnya. Tidak semua penerjemah itu orangnya amanah, ya. Ada juga yang dia punya misi, ya, apalagi misalkan di ilmu-ilmu akidah, mereka punya misi, ya, menerjemahkan tidak sesuai dengan kaidahnya. Ujung-ujungnya apa? Menyesatkan. Nah, seperti itu. Maka sangat penting sekali kita sebagai seorang muslim mempelajari bahasa Arab, ya, terutama ilmu nahwu ini. Ya, Allah Taala berfirman dalam surah Yusuf ayat 2, kata Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna anzalnahu qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun. Ya. Kata Allah Taala, sesungguhnya kami menurunkan ya Al-Qur'an ini dengan bahasa Arab ya, agar kalian memahaminya. Allah turunkan kitab kita, yaitu Al-Quran dengan bahasa Arab. Maka kalau kita ingin paham tentang Al-Quran, kita wajib belajar bahasa Arab. Nah, kemudian Allah juga berfirman dalam surah Asy-Syura ayat 195, bilisanin arabiyyin mubin. Kata Allah dengan bahasa Arab yang jelas, ya, biar dipahami. Dan bahasa Arab ini sangat istimewa sekali, Pak. Ini diantara bahasa yang sangat bisa dikatakan sempurna, ya. Bahasa yang paling banyak memiliki kosakata adalah bahasa Arab. Bahasa Arab ini memiliki sekitar 2 juta kosakata. 2 juta kosakata. Jadi kalau seandainya Bapak semuanya hafal mufradat atau kosakata yang ada di Dusun Lugoh, itu baru berapa, Pak? Baru berapa itu? Sangat sedikit sekali ya. Nah, tapi itu udah Masya Allah, udah bisa bikin kita bisa ngomong ya, bisa merangkai kata dan sebagainya. Banyak dalil ini. Karena Allah berfirman, Qur'anan Arabian ghairu dhi iwajin la'allahum yattaqun. Kata Allah, ialah Al-Quran dalam bahasa Arab. Jadi Al-Quran itu pakai bahasa Arab. Ya, yang tidak ada kebengkokan di dalamnya. Supaya mereka bertakwa. Ya. Nah, banyak nih dalil menjelaskan bahwasanya kita wajib berbahasa Arab. Kemudian ini perkataan yang masyhur dari
Amirul Mukminin Umar bin Khattab, kata beliau apa? Ta'allamu al-arabiyyata. Pelajari oleh kalian bahasa Arab. Fa innaha, karena sesungguhnya bahasa Arab itu min dinikum, termasuk bagian dari agama kalian. Jadi kita mempelajari bahasa Arab ini, kita sedang mempelajari agama kita. Ya, maka tentu ya di sana ada pahala yang besar. Kalau seandainya kita niatkan untuk mempelajari bahasa Arab dalam rangka memahami. Kemudian Imam Syafi'i yang boleh kita tulis dengan tinta emas, ya, ini menjadi penyemangat bagi kita semuanya. Kata beliau, man tabahhara fin nahwi, ya barang siapa yang menguasai ilmu nahwu, kata beliau, ihtada ila kullil ulumi, maka dia akan dimudahkan, ya, diberi petunjuk, ya, kepada memahami seluruh ilmu. Jadi intinya Pak, kalau seandainya Bapak menguasai ilmu nahwu, ya, maka kata Imam Syafi'i, jadi ilmu-ilmu yang lain itu akan dimudahkan. Belajar akidah dimudahkan, belajar hadis dimudahkan, belajar fikih dimudahkan. Semua dari agama ini akan dimudahkan. Karena pokoknya ini Pak, nahwu. Semua kitab-kitab itu berbahasa Arab, ya. Nah, semua kitab-kitab itu berbahasa Arab. Nah, makanya saya sering sampaikan ya, bahwasanya kadang kenapa sih kok para ustadz itu kadang kok bisa menjelaskan kitab-kitab yang mungkin tidak pernah dipelajari sama dia kan? Ya karena dia menguasai bahasa Arab. Ya, dia bisa membaca sendiri kitabnya gitu, seperti itu, tanpa terjemahan. Nah, dan dia membuat fondasi tentang itu. Nah, memang ini nyata Pak, perkataan Imam Syafi'i ini. Orang yang sudah belajar, ya terutama ngaji, ya dengan bahasa Arab dan tidak berbahasa Arab, ya maka jauh sekali itunya, lompatan penguasaannya. 10 tahun Bapak belajar ngaji misalkan di menuntut ilmu di kajian-kajian bahasa Arab, itu kenapa sama orang yang baru setahun hijrah kan, ya dia belajar bahasa Arab, maka kemampuannya bisa jauh Pak. Dia mudah menghafal hadis, dia mudah menghafal dalil dari Al-Quran, dia bisa belajar mandiri dengan kitab-kitab, ya seperti itu. Beda dengan kita yang misalkan tidak mempelajari bahasa Arab, maka ya kita mengandalkan terjemahan dari pemateri misalkan, ya seperti itu. Belum lagi itu kan nggak semuanya kita tangkap kadang. Nah jadi lambat sekali. Jadi belajar bahasa Arab ini sangat penting sekali untuk apa, menaiki level kita ya dalam menuntut ilmu. Karena kita belajar ini harus naik level. Sekolah aja kan juga harus levelnya. Jangan sampai ikhwan kibar katanya, yang sudah 10 tahun, 20 tahun ngaji, ya kalah sama anak yang baru hijrah, yang baru 1 tahun ngaji ilmunya. Nah, apalagi kalau dekat sama Ustadz ya. Ya, dekat sama Ustadz, terus apa namanya, ternyata ilmunya tidak berbanding lurus dengan Ustadznya, ya maka ini merugi ya, rugi sekali. Nah, itu mungkin Pak pengantar untuk semangat kita, mengapa kita harus belajar ilmu nahu, ya. Karena waktu yang membatasi kita, ini kita sudah berapa menit nih? Itunya. Sudah ada peringatan tadi dari apa namanya? Zoom-nya, ya. Mungkin sisa 5 menit lagi ya. Kalau ada pertanyaan silahkan, saya persilakan kepada Bapak-Bapak sekalian. Ini kalau yang Google Zoom gratis cuma 40 menit ya. Itu juga kalau nggak kita potong-potong dengan persiapannya. 40 menit. Ya, waktu kita tinggal 4 menit lagi. Silakan. Ke gambar ya, tentang apa yang dimaksud dengan ilmu nahu, terus kenapa kita harus belajar ilmu nahu, ke gambar ya. Silakan mic-nya dibuka. Rumah Ustaz. Salam. Nah, insya Allah. Nanti ada nanti ada rekamannya Pak Devi, insya Allah. Nanti coba. Kayak martabak tuh Pak Epul. Di ini ya. Coba nanti kita bikin. Mungkin Kang Santi bisa bikin channel khusus mungkin buat nyimpan arsip-arsip ini pembelajaran kita. Atau di channel saya.
Bisa Tad. Ya, atau di channel saya juga bisa nanti insya Allah. Di channel Kayak aja Budi. Tad. Hah? Di channel Gimana? aja. Di channel Channel aja. anak? Ya, tapi di share-nya link yang ini aja, yang punya link aja yang bisa akses gitu. Kalau nggak mau Oh, gitu. dikeluar Berarti pribadi ya itu ya. Privat atau gimana? pribadi, cuma bisa di-share ke orang lain gitu. Oke, siap. Nanti coba ya. Nah, Oh, itu sebelumnya yang silakan link di dari subscribe channel Ibnu Hajiki, silakan. Sudah. Oh, sudah, alhamdulillah. Tuh, tuh baik. Tega via Manila mau pulang. Masya Allah. Martabak Ini belum berarti datang. ya, Martabaknya gimana Pak belum Abdul? datang. Masih di adon Pak ininya. Dagingnya masih kencang. Ya. Ntar Masih Sad, direbus ada dagingnya. yang lagi linglung dulu, Sad. Heeh. Dan jangan baru bangun tidur Pak deh. bisa goreng, Stad. Masya Allah. Ngopi-ngopi, Ya. Stad. Alhamdulillah Ya. di Ya, gimana Pak? serius di Zoom kayaknya ini. Gimana kurang jelas? Lebih serius di Zoom. Lebih serius di Zoom. Lebih serius di Zoom katanya. Lebih serius di Ya, Zoom Masya Allah. daripada Tapi offline nih. nah, suara anak jelas nggak suara anak? Jelas banget. Jelas Jelas. ya, alhamdulillah. Bagus. Sip. Berarti banyak yang belum hadir ya di perdana ini. Nanti tinggal Pak Dery lupa kuncinya, Sad. oh, gimana kunci itu? Udah dapat? Liur, Pak itu? Hah? kakarbut lah. Masya Allah, yang Halo, benar. Pak DP. Masya Allah. Nggak sengaja mungkin ya. Tad, foto saya gak tampil, Tad. Ada videonya ada. Pakai baju merah kan? Ya, Pakai patch. belum mandi, Tad. Ya, kecium baunya. Sip. Kunci ada Kita- karbon Pak DP. Ya. Ada, jadi disusulan aku polisi dapur, lami teuing. Sip, kita cukupkan dulu Pak ya. Ini Zoom-nya mau habis. Kita cukup sampai sini dulu. Insya Allah kita bertemu lagi. Ya, kalau Zoom kayak gini kayaknya tiap hari bisa lah ya, tiap hari ya. Ya, kalau memungkinkan insya Allah besok subuh kita mulai lagi insya Allah taala kalau memungkinkan ya. Kita isi subuh kita atau pagi kita dengan ilmu